Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kang Izal? Kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Saya tadi sudah menerima indeks form yang sudah diisi oleh saudara Izal. Saya akan bertanya sebelum memasuki konteks konseling. Apakah Kang Izal dalam mengisi indeks form ini keinginan Kang Izal sendiri dalam mengikuti sesi konseling? Keinginan saya sendiri. Tidak ada paksaan dari orang lain. Benar. Oke. Sebelum kita memulai sesi konseling, di sini saya sudah menyiapkan 2 buah kursi. Pilih salah satu kursi yang menurut Mang Izal ini enak dipandang atau enak untuk diduduki dalam mengikuti acara sesi konseling ini. Di sini aja ya. Oke, silakan. Sebelum saya memulai sesi konseling ini, saya ada satu lagi kursi. Dipersilakan duduk di sini dekat dengan Kang Izal atau agak berjarak. Di sini aja. Di sini aja. Ya, ada kan? Oke, siap. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Joko Ismail. Saya di sini sebagai konselor. Saya berasal dari sekolah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, atau disebut juga singkatannya itu UNTAS, yang berlokasi di Bogras sana ya. Sebelumnya saya sudah menerima indeks form dan Kang Izal sudah diisi. Nah, sebelum kita lanjut sesi konseling ini, saya ingin bertanya dulu kepada Kang Izal untuk memperkenalkan diri secara langsung atau memperkenalkan biografinya secara lengkap gitu. Nama saya Muhammad Saputra. Ya. Saya tempat tinggal saya di Ciberem dan saya baru lulus sekolah di SMA Al-Mutakin. Lulus sekolah. Sebelumnya Kang Izal ini sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum ya. Apakah Kang Izal sudah tahu tentang sesi konseling itu apa, seperti adanya guru BK di sekolah itu apa fungsinya gitu? Kalau setahu saya, BK itu buat menyelesaikan sebuah masalah, itu aja. Setahu saya. Nah, itu secara umum dalam pengetahuan orang-orang di luar sana ya, memiliki masalah, atau disebut juga kalau orang-orang menilai BK itu sebagai polisi sekolah. Padahal secara umumnya itu proses konseling ya terdiri dari 3 tahapan, yaitu ada tahapan awal, di mana tahapan awal ini mendefinisikan suatu masalah, dan ada tahapan kedua yaitu tahapan inti, di mana tahapan inti ini adalah tahapan kerja. Jadi tahapan kerja ini antara klien dan konselor itu harus saling menyatakan, saling terbuka gitu. Dan yang ketiga ini ada tahap akhir, di mana tahap akhir ini adalah sebuah perubahan, tahap perubahan dan tindakan, di mana perubahan dan tindakan ini akan didapatkan setelah menyelesaikan atau membicarakan suatu masalah dalam sesi konseling. Jadi intinya tahapan terakhir ini adalah menemukan sebuah solusi jalan keluar, sebuah solusi jalan keluar untuk keluar dari masalah tersebut. Oke, sebelumnya nih ya, dalam sesi konseling ini di ruangan saya ini insya Allah ruangan yang kedap suara, tidak akan terdengar oleh orang lain ya. Dan dalam sesi konseling juga itu bersifat privasi atau rahasia. Namun saya akan menawarkan dulu kepada Kang Izal sebelum memulai sesi konseling ini, karena Kang Izal memiliki seorang ibu dan seorang bapak, mungkin juga memiliki seorang kakak atau keluarga lah dalam intinya, atau Kang Izal memiliki suatu pasangan, seorang pasangan. Nah, apabila dari keluarga Kang Izal dan pasangan Kang Izal itu ingin mengetahui tentang masalah Kang Izal, apakah saya diizinkan untuk memberikan pengertian atau memberikan tahu masalah Kang Izal terhadap keluarga atau pasangan Kang Izal? Paling jangan dulu aja kalau kayak gitu. Oke, berarti ini benar-benar sifatnya privasi ya Kang Izal. Oke, terima kasih Kang Izal sudah percaya terhadap saya sebagai klien di sini.
Sebelumnya nih ya, saya sudah melihat Kang Rizal ini setelah mengisi form, dan saya juga tadi berjabat tangan dengan Kang Rizal. Sepertinya Kang Rizal ini terlihatnya ada suatu masalah, namun masalah itu tidak terlalu dimunculkan. Jadi tidak semua orang bisa melihat atau menilai Kang Rizal ini memiliki masalah. Dan kelihatan oleh saya tuh Kang Rizal memiliki masalah, namun dibawa enjoy aja. Tapi tadi saya merasakan ketika kita berjabat tangan, itu kan saya agak lama ya, merasakan bahwa Kang Rizal ini klien benar-benar ada suatu masalah yang harus diselesaikan, dan mungkin emang benar gitu, ingin mengikuti sesi konseling ini karena memiliki suatu masalah yang harus terpecahkan gitu ya Kang Rizal ya. Oke, sebelumnya kita mulai saja sesi konseling ini. Apakah siap Kang Rizal dalam mengikuti sesi konseling ini? Siap. Oke, lebih baiknya langsung bisa diceritakan masalahnya gitu kepada saya. Jadi gini, kan saya tuh baru lulus dari sekolah menengah atas ya, kalau bisa dibilang SMA. Dan kalau setelah lulus kan masih ada tahapan antara kuliah. Jadi tuh saya masih bingung antara mau bawa kuliah atau mau bekerja langsung ke lapangan terapi. Kalau saya masuk langsung bekerja, saya masih belum tahu gimana itu namanya dunia pekerjaan. Sayanya maunya kuliah, tapi kalau mau kuliah saya takut juga kalau perkuliahan saya tuh jadi membebani kedua orang tua saya. Saya sudah menangkap sebuah masalah yang Kang Rizal ungkapkan. Sebelumnya Kang Rizal ini apakah mau menanyakan terlebih dahulu tentang sesi konseling ini beberapa lama gitu, atau beberapa waktu? Ada mungkin ya? Oke, baik. Dalam sesi konseling ini membutuhkan 4 sesi atau 6 sesi, membutuhkan sekitar 45 menit atau 60 menit dalam menyelesaikannya ya. Itu gambaran untuk sesi konseling kita supaya diperlancar ya. Oke, maaf tadi saya telah memotong masalahnya. Oke, berarti Kang Rizal ini sekarang sedang memiliki masalah atau bingung ya. Masalah ini sebenarnya adalah masalah tentang kehidupan Kang Rizal untuk menuju masa depan Kang Rizal yang cerah. Di sisi lain, Kang Rizal ini pengen kuliah. Di sisi lain, Kang Rizal ini pengen juga bekerja. Nah, ketika Kang Rizal ini sedang mengikuti lulusan sekolah dan merasakan kebingungan, di sisi lain tapi Kang Rizal ini memiliki ingin bekerja. Alasannya ingin bekerja itu apa? Supaya tidak membebani kedua orang tua saya. Di sisi lain Kang Rizal itu ingin mengurangi rasa beban Kang Rizal terhadap orang tua mungkin ya. Oke. Tapi Kang Rizal ini pengen kuliah itu memiliki tujuan apa Kang Rizal untuk kuliah? Mempunyai tujuan buat punya relasi, sama pengen cari ilmu juga yang lebih buat saya juga kedepannya biar nggak bingung-bingung amat cari kerja juga. Oke. Gitu ya. Jadi di sini Kang Rizal mengalami kebingungan. Apakah ada lagi yang bisa disampaikan atau diceritakan tentang masalah ini? Udah ya. Oke. Tapi Kang Rizal sebelum kita tutup, Kang Rizal merasa tidak? Kang Rizal itu ketika ingin sekolah, kuliah tidak bisa, terus bekerja masih kebingungan. Apakah Kang Rizal merasa kecewa dengan peristiwa ini? Kecewa. Berarti Kang Rizal ini sekarang merasa kecewa dengan adanya suatu kebingungan ini ya Kang Rizal ya. Oke. Berarti kecewanya ini terhadap siapa nih Kang Rizal? Kalau boleh tahu. Terhadap diri sendiri atau orang tua atau keluarga? Keduanya sih sama-sama. Keduanya ya.
Tapi di sisi lain orang tua Kang Rizal itu mengizinkan tidak untuk bekerja, Tidak. tidak, harus kuliah. Sedangkan Kang Rizal memiliki kesadaran kalau kuliah, orang tua sekarang mungkin pengeluaran banyak, mungkin pemasukan kurang, ekonomi misalnya. Oke. Baik, mungkin segitu saja ya Kang Rizal. Oke. Terima kasih telah mempercayai pada saya sebagai klien, sebagai konselor, dan semoga Kang Rizal di sini bisa mendapatkan sesuatu pencerahan setelah mengikuti sesi konseling bersama saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.